warahmatullahi wabarakatuh. Gretu. How are you today? Are you ready murotal? Oke, baiklah. Kalau semuanya sudah siap belajar murotal bersama Miss Yuli hari ini, mari kita awali belajar hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian belajar membaca sekaligus menghafal surat Al-Adiyat. Nah, surat Al-Adiyat ini jumlah ayatnya seperti surat Al-Qari'ah yang sudah Miss Yuli ajarkan pada minggu lalu. Ada berapa ayatnya? Iya, ayatnya totalnya ada 11 ayat. Semangat ya teman-teman ya, menghafal 11 ayat, insya Allah kalian bisa. Oke, untuk itu simak dan ikuti penjelasan dari Miss Yuli tentang cara membaca ayat demi ayat pada surat berikut ini. Di ayat yang ke-1 dalam surat Al-Adiyat ini terdiri dari yang pertama ada lafaz wal-adiyati. Nah, pada saat kalian melafadzkan wal-adiyati itu, walnya pendek ya teman-teman, tapi a-nya dibaca panjang 2. Ingat, a-nya itu dari tenggorokan kalian, keluarin suaranya wal-a, seperti itu. Kemudian ti-nya pendek, ya panjangnya 2, ti-nya juga pendek, wal-adiyati. Nah, lalu berikutnya masih di ayat 1 ada lafaz dobha. Dob dimantulkan suaranya karena ada ba sukun di sana. Lalu berikutnya hanya panjangnya 2 dan saat mengeluarkan suara untuk huruf H di sini dari tenggorokan kita bagian tengah ya. Jadi lembut ya suaranya ya. Dobha. Kita rangkai. Wal-adiyati dobha. Nah, kalau sudah bisa, langsung kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Diawali dengan lafaz fal muriyati. Falnya pendek, munya panjangnya 2, mu gitu ya. Fal muri, ri-nya pendek, ya-nya panjangnya 2 dan ti-nya juga pendek. Fal muriyati. Lalu lafaz berikutnya di ayat yang kedua ada bacanya qodha. Ada lagi huruf qalqalah di sana, dal sukun, maka harus dimantulkan ya suaranya ya. O-nya adalah qofha, mengeluarkan suara dari pangkal lidah kita hingga menyentuh langit-langit. Qod. Nah, dalnya dimantulkan qod. Haknya seperti di ayat yang pertama tadi. Coba kita rangkai dari awal lafadznya. Fal muriyati qodha. Berikutnya kita lanjutkan cara membaca ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ada lafaz fal mugiroti. Cara membacanya semuanya pendek kecuali pada saat membaca gi sama ro gitu ya. Mu-nya, ingat mu-nya itu tidak panjang seperti di ayat yang kedua tadi. Fal mugiroti, seperti itu. Lalu berikutnya adalah lafaz subha. Di situ harus memantulkan bacaan ya teman-teman ya pada huruf ba sukunnya. Sunya itu dorong mulut kita ke depan. Subha gitu ya. Bisa ya? Coba kita ulangi. Fal mugiroti subha. Lalu kita lanjutkan cara membaca ayat yang keempat. Di ayat yang keempat ada lafaz fa'asarna. Fa'asarna, sarnya di situ sa. Jadi cara membacanya dorong ujung lidah kita ke gigi atas kita ya, gigi atas depan ya. Fa'asarna. Nah, itu pendek semuanya teman-teman ya. Fa'asar tipis.
Lalu ada lafaz bihi, hi-nya panjangnya 2 dan keluarkan suara kamu dari tenggorokan bagian bawah atau hi-nya lebih tebal. Bihi seperti itu. Dan di ujungnya ayat keempat ini ada lafaz naqo. Di situ ada qaf disukun, maka harus kita mantulkan suaranya dan ditutup dengan huruf a-nya ain ya. Maka kita keluarkan dari tenggorokan kita, tidak perlu buka lebar mulut kita. A-nya panjangnya 2. Naqo. Kita ulangi. Fa'asar nabihi naqo'a. Lanjutkan ke ayat yang kelima. Di ayat yang kelima ada lafaz fawasatna. Fawasatna, di situ semuanya pendek dan harus kita perhatikan ada tok disukun, maka kita mantulkan suara kita. Fawasat gitu ya, mantul ya. Fawasatna. Dan bihinya seperti di ayat yang keempat tadi, hi-nya panjangnya 2. Bihi fawasatna bihi. Jam di situ mim mati itu bukan kol-kola ya teman-teman, jangan dimantulkan seperti ayat-ayat sebelumnya. Jam tahan aja, lalu panjangnya 2. Jam. Coba kita ulangi ayat kelima. Fawasatna bihi jam'a. Seperti itu. Kita lanjutkan ke ayat yang keenam. Ayat yang keenam adalah lafaz innal insana. Innal di situ ada nun tasydid, maka innya harus tahan selama 2 harokat ya, tidak boleh terburu-buru. In baru kemudian nal. Innal gitu. Insana, ingnya baca samar dan dengung. Ing, saknya panjangnya 2 juga, sa baru kemudian nah. Innal insana. Lalu ada lafaz lirabbihi. Lirob, robnya masukkan ke ba tasydid, ditahan, ditekan, baru bunyi bi. Lirabbi. Lalu hi-nya panjangnya 2, hi-nya tebel dari tenggorokan bagian bawah. Lirabbihi. Lafaz berikutnya bunyinya lakanud. Nu-nya panjangnya 2, lalu diikuti bunyi d atau dimantulkan ya. Lakanud gitu. Mari kita ulangi untuk pembacaan ayat yang ke-6 tadi. Innal insana lirabbihi lakanud. Dan kita sekarang sampai di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 diawali dengan lafaz wa innahu. Innya tahan 2 harokat, hu-nya panjangnya 2 harokat. Lalu ada lafaz ala dzalika. Alanya, lanya panjangnya 2, dzanya juga panjangnya 2. A-nya itu jangan dibuka lebar mulutnya ya. Ain soalnya dari tenggorokan aja kita keluarkan suaranya. Ala dzalika. Dan lafaz penutupnya untuk ayat yang ke-7 adalah la syahid. La sya. La sya. Syanya sya shin, dari huruf shin itu tiup angin kencang dari dalam mulut kamu. Lalu hi-nya, hi tebal dari tenggorokan bagian bawah, panjangnya 2 ya, hi-nya ditutup dengan dal disukun karena wakof, jadi mantulkan bunyi d di sana. La syahid gitu. La syahid. Coba kita ulangi ayat 7 dengan lengkap. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Bisa ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung belajar cara membaca ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ada lafaz
wa innahu, sama seperti ayat sebelumnya, innya tahan 2 harokat baru bunyi na. Bu-nya panjangnya juga 2, bu yang tebel ya. Dan lafaz berikutnya berbunyi lihubbil khairi. Nah, di situ ada ha, ada kho. Mari kita bedakan cara melafadzkannya. Lihubbil, hu-nya yang lembut dari tenggorokan bagian tengah ya. Lalu di situ kita harus tekan, kita harus tahan hub segini selama 2 harokat baru bunyi bil, karena ada ba tasydid di situ ya. Lihub bil. Dan setelah itu lafadznya al khairi ya teman-teman, kho, maka keluarkan suara kamu dari tenggorokan juga, tapi yang bagian atas. Khoy-nya pendek aja, ri-nya juga pendek. Lihub bil khairi gitu ya. Terus ditutup dengan lafadz la syadid. Sya-nya pakai shin tadi, tiup angin kencang, di panjangnya 2, lalu ditutup dengan bunyi dal sukun karena waqaf. La syadid gitu. Coba kita ulangi, praktekkan ayat 8 dengan lengkap. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Saya harus mantul ya nak ya, karena itu terjadi qalqalah kubro, qalqalah di ujung ayat. Nah, sekarang kita masuk di ayat yang ke-9, paling panjang di antara ayat yang lainnya ya. Karena ada yang pertama ada lafadz afala, a-nya pendek, fa-nya pendek, la-nya panjangnya 2. Afala. Terus ada lafadz ya'lamu, ya'lamu, ya-nya di situ ada ain sukun, jadi tidak usah buka lebar mulutnya dari tenggorokan kita. Ya'lamu. Lalu ada lafadz ida, i-nya pendek, da-nya panjangnya 2. Ida afala ya'lamu, ida, da-nya panjangnya 2 ya. Lalu ada lafadz bu'sira. Bu-nya tidak perlu ke depan bibir kita, dari tenggorokan aja suaranya. Bu, si-nya dari huruf sa ya, seperti kalian lihat hurufnya. Si, ujung lidah dorong ke gigi atas. Bu, siro, pendek semua. Kemudian ada lafadz ma-nya panjangnya 2. Bu, siro ma. Dan lafadz terakhirnya di ayat yang ke-9 ini fil ubur, burnya panjangnya 2, u-nya pakai qaf. Suara kita dari pangkal lidah kita dorong. Pangkal lidahnya didorong ke atas hingga menyentuh langit ya. Fil, bukan ku tapi di sini. Jangan datar. Fil ubur, panjangnya 2. Fil ubur. Gak bingung ya? Coba kita ulangi dari afala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil ubur. Nah, sekarang kita sudah sampai di ayat yang ke-10, diawali dengan lafadz wahusyila. Hu-nya yang lembut dari tenggorokan bagian tengah, lalu masukkan ke shot bertasydid di depannya dan ditahan, ditekan selama 2 harokat ya teman-teman. Wahush, setelah ditahan baru bunyi shi. Wahusyila. Nah, berikutnya ada lafadz ma, panjangnya 2. Ma. Wahusyila ma. Lalu dilanjutkan dengan lafadz berikutnya yaitu fis sudur. Fi-nya juga sama. Masukkan ke huruf shot di depannya, tekan, tahan selama 2 harokat. Baru bunyi su. Fis sudur, seperti itu. Shot itu memang kalau kita melafadzkan mulutnya didorong ke depan ya teman-teman ya.
Kita ulangi untuk ayat yang ke-10. Wa hussila ma fis sudur. Oke, selanjutnya kita masuk ayat yang terakhir di surat ini, ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 diawali dengan lafaz inna. Innya tahan selama 2 harokat baru bunyi na. Inna. Lalu robbahum bihim. Robnya juga tahan selama 2 harokat baru bunyi ba. Robbahum bihim. Humnya tahan 2 harokat ya, karena depannya ada huruf ba-nya. Lalu berikutnya ada lafaz yauma idil la khabir. Semuanya pendek kecuali yang terakhir hurufnya yang dibaca bir itu ya. Yauma idil la khabir. Kho-nya ucapkan dari tenggorokan kamu bagian atas ya. La kho gitu. Yauma idil la khabir. Yuk kita rangkai sama-sama ayat yang terakhir di surat ini. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Begitulah cara membaca ayat demi ayat pada surat Al-Adiyat. Selanjutnya ikuti membaca surat Al-Adiyat bersama-sama dengan Miss Yuli ya. Miss Yuli hitung 1, 2, 3, langsung kalian mulai membaca ta'awud. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya silakan kalian mengulang-ulang sendiri membaca surat Al-Adiyat hingga kalian menjadi hafal untuk membaca surat tersebut ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam belajar membaca dan menghafal surat Al-Adiyat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.